agama samawi, agama yang lurus, agama yang bersambung dengan Tuhannya, yang direpresentasikan di alam realitas ini dalam bentuk ada kitab sucinya dan ada utusannya. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Kali ini bahasan yang sangat fundamental, yakni tentang agama samawi pada level hakikatnya. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa agama samawi atau agama langit yaitu agama yang berasal dari Tuhan, yang direpresentasikan di alam dunia ini dalam bentuk ada kitab sucinya dan ada utusannya. Namun pertanyaan yang paling mendasar, adakah kebersambungannya antara penganut agama di alam realitas ini dengan Tuhannya di alam Maha Qadim? Itulah pertanyaan besarnya, dan itu pula yang terjadi di sepanjang sejarah peradaban manusia. Baiklah, kami tetap konsisten dalam berdakwah, yakni dalam rangka udkhulu fisilmi kafah, bahwa pembahasan eksplorasi atas agama, atas kitab-kitab sucinya dalam perspektif zahirnya, dalam perspektif syariatnya sudah amat banyak dan amat lengkap. Namun sesungguhnya inti dari agama atau ruh dari agama adalah qodimnya, yaitu ruh di balik agama tersebut. Masihkah ada kebersambungannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang berada di dimensi tertinggi, yang Maha Qadim, yang berada di ujungnya Maha Akhirat? Kami dari Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, sebuah thariqat arwahi yang tentunya kami fokus dalam hal eksplorasi sisi-sisi ruhaniyahnya. Saudara pemirsa dimanapun berada, ini adalah suatu hal yang sangat fundamental dan sangat-sangat penting bagi seluruh umat penganut beragama. Karena agama tanpa ini, maka dia sudah bukan lagi agama. Atau lebih tepatnya, agama samawi tanpa ada ruhnya, tanpa ada kodimnya yang menyertainya, maka sesungguhnya dia sudah menjadi agama ardi, yang formalitas, yang sebatas norma-norma, sebagaimana nilai-nilai yang ada di alam realitas ini, di dunia ini. Kalau kita cermati, sesungguhnya ada sebuah konstruksi atau ada sebuah sistem kebersambungan yang permanen, yang tidak berubah antara manusia di dunia ini dengan Tuhannya di alam Maha Qadim. Baiklah pemirsa dimanapun berada, agar memudahkan pemahaman kita, mari kita coba elaborasi hubungan antara manusia di alam realitas ini dengan Tuhan di alam Maha Qadim. Bagaimana pola kebersambungan antara rohani manusia di alam realitas ini dengan Allah yang ada di alam Maha Qadim, yang Maha Rohani. Kalau kita cermati dalam diri manusia,
Ada sebuah entitas kodim, yaitu ruh. Dia adalah percikan ilahiyah. Dia berasal dari alam kodim. Dan ruh manusia mempunyai kedudukan yang spesial, kedudukan yang khusus dibandingkan ruh-ruh pada umumnya, di mana ruh manusia itu mempunyai potensi nur iman dan nur kitab. Dari situlah manusia dapat bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah sistem namanya sistem wasilah, yaitu sebuah sistem kebersambungan ruhaniyah antara rohani manusia di alam realitas di dunia ini yang bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sang adaptor dimensional, yaitu di alam qadim. Di situ ada ruhani Rasulullah. Sehingga ini sekaligus juga menginformasikan bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda. Rasul itu tidak pernah mati, karena Rasul adalah sebuah sistem pewahyuan, sebuah sistem ruhani yang fungsinya sebagai adaptor dimensional. Jadi dia tetap ada sepanjang masa. Baiklah, semoga sudah bisa memahami konstruksinya. Sekali lagi, mari kita cek agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing. Wabil khusus yang punya kitab suci dan punya rasulnya. Yang pertama, mari kita cek kitab suci kita masing-masing. Apakah kita bisa membuktikan kebersambungan kitab suci kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhannya yang ada di alam Maliki Yaumiddin? Atau jangan-jangan malah tidak paham gitu. Jadi dalam kitab suci itu di sebaliknya ada nurnya, ada cahayanya, ada kekodimannya, dan itu tersimpan di Lauh Mahfuz. Jadi itu bisa bersambung ketika ruhaniyah kita dapat teraktivasi sehingga bisa membaca ayat-ayat tersebut. Kemudian yang kedua, masihkah kita bersambung dengan Rasul kita, dengan utusan kita? Jangan-jangan malah tidak paham juga dengan pertanyaan ini. Kalau kedua pertanyaan tersebut tidak bisa dijelaskan, diri kita tidak bisa meyakininya, maka kemungkinan besar sudah tidak bersambung lagi dengan Allah, dengan Tuhannya. Sehingga pada saat itu agama atau keyakinan sudah berubah menjadi agama ardi, agama bumi. Jadi nilainya pun hanya berlaku di alam dunia ini. Seluruh aktivitas-aktivitasnya semuanya bermakna ardi. Atau jangan-jangan kalau kita mau mengeksplor lagi lebih dalam lagi, lebih ngeri lagi ini. Jadi ketika dulu Nabi Ibrahim menjumpai kaumnya di saat itu menyembah berhala, dan Nabi Ibrahim tahu berhala tersebut tidak bersambung dengan Tuhannya di Ars, di Maliki Yaumiddin, maka dihancurkanlah berhala tersebut. Karena Tuhan di alam realitas ini tidak bisa diamati oleh panca indera kita, oleh pembaca virtual kita, maka harus ada perwujudannya, harus ada medianya. Nah, di saat zaman Nabi Ibrahim itu, medianya adalah patung atau arca. Dan sekaligus sebagai informasi tambahan,
agama yang menyembah patung atau arca, yaitu berasal dari agama di zaman Nabi Ibrahim. Jadi itu lebih tua kedudukannya. Baiklah, selanjutnya kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, para penganut agama di seluruh dunia. Yang pertama, bagaimana Anda tahu bahwa tembok ratapan itu masih bersambung ke dalam sistem rohani dan kemudian bersambung kepada Tuhannya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda tahu bahwa kayu itu masih bersambung dengan sistem rohani sampai kepada Tuhannya? Dan yang ketiga, media batu itu apakah masih bersambung ke dalam sistem wasilah, ke dalam sistem rohani yang untuk selanjutnya bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ini tidak bisa diyakini, jangan-jangan kita tidak lebih daripada umatnya di zaman Ibrahim. Kita hanya sekedar menyembah tembok, menyembah kayu, dan menyembah batu. Demikian untuk menjadi perenungan kita bersama. Dan sekaligus membuka wawasan kita bahwa di sebalik diri kita yang zahir ini ada potensi ruhani yang memungkinkan kita bersambung dengan Sang Maha Ruh di alam Maha Qadim. Karena hanya ruhlah sang entitas ilahiyah yang otentik, yang orisinil, yang tidak dapat diduplikasi. Itulah satu-satunya cara dan satu-satunya jalan untuk bisa bersambung ke dalam sistem wasilah. Demikian, semoga ini mencerahkan dan membuka wawasan kita untuk lebih mengeksplorasi sisi yang paling substantif dalam diri manusia, yaitu ruhaniyahnya. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk ruhani. Demikian, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.